Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Suara drum dari tebing Zangu telah memberikan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada anggota Yunhai Sekte. Setiap kali mereka berpikir suara pukulan drum akan berhenti, yang lain terdengar. Ketika suara drum ketujuh terdengar, para anggota Yunhai Sekte tenang. Hanya suara murni yang terbuat dari pemukulan drum yang tersisa dalam keheningan total yang telah menyebar ke seluruh sekte. Seluruh Yunhai Sekte masih dalam kebingungan tetapi banyak yang memiliki perasaan keberuntungan tiba di sekte. Seolah getaran di udara dan suara yang berasal dari drum itu adalah satu-satunya yang tersisa di alam semesta. Seolah-olah seluruh Yunhai Sekte dan bahkan seluruh alam semesta diselimuti oleh kekuatan drum itu. Nan Gongling berdiri dengan tangan menggenggam di belakang punggungnya. Dia menatap ke kejauhan menuju tebing abis dengan ekspresi kagum di wajahnya. Jubah Nan Gongling mengayun tertiup angin sepoi-sepoi yang bertiup di atas daerah itu. Tidak terdengar suara darinya. Semua orang yang berdiri di sekitarnya, Mo Changlan, Mo Xie, murid Yunhai Sekte, Lin Qian dan bahkan Chu Zanpeng menatap ke kejauhan. Mereka merasa bahwa di gunung itu seorang dewa sedang menabuh genderang perangnya untuk mengumumkan bahwa dia telah lahir. God of War baru telah turun. Di dalam gua di pegunungan, pria tua mengenakan jubah hitam telah berdiri dan menatap tebing yang menggantung sedikit terkejut. Dia memiliki ekspresi wajah yang hikmat dan hormat. Orang tua yang mengenakan jubah hitam melindungi tebing abis, yang merupakan tempat suci untuk Sekte Yunhai. Meskipun beberapa orang tahu dia ada, Patriark Sekte Nan Gongling, ketika dia melihat penatua ini dia akan tunduk karena rasa hormat. Orang tua itu telah melihat bahwa Lin Feng hanya di lapisan Qi ke-8 dan bahwa Qi jiwanya cukup lemah, jadi dia telah membuatnya melewati lorong yang mengarah ke jurang dengan ujian terberat dengan harapan bahwa Lin Feng akan dapat kembali utuh setelah dihadapkan dengan kesulitan ujian. Dia tidak pernah berpikir bahwa mengingat keadaan sekitar, seorang murid hanya lapisan ke-8 Qi saat menggunakan roh ular yang lemah akan menjadi yang pertama yang berhasil dalam ujian itu. Yang mengesankan orang tua itu adalah bahwa suara pemukulan drum tampaknya tetap di udara untuk waktu yang lama dan seluruh Yunhai Sekte dapat mendengar dengan jelas dan dalam suara itu. Suara ketukan drum yang ketujuh sudah terdengar. Dalam 1000 tahun sejarah Yunhan Sekte, keajaiban seperti itu tidak pernah terjadi. Ada yang pernah berhasil membuat genderang memukul berkali-kali dan di atas itu suara tidak pernah sedalam ini. Pria tua itu memasuki lorong jalan menuju Precipice of Zangu. Dia berjalan menaiki tangga langkah demi langkah dengan ekspresi hormat dan serius yang sama di wajahnya seperti sebelumnya. Sepertinya dia mengharapkan suara ketukan drum yang ke-8. Pada saat itu, pedang Qi masih mengisi atmosfer sepenuhnya menciptakan kekuatan yang tidak diketahui, tapi sekarang tidak lagi berantakan. Itu mengikuti tangan Lin Feng di mana dia memegang pedang panjangnya. Lin Feng pada saat itu tampak tak terkalahkan. Kekuatan pedang dapat ditemukan di mana-mana, pikir Lin Feng sambil tersenyum. Drum-drum ini luar biasa mengagumkan. Harus ada kekuatan yang cukup di setiap serangan untuk drum untuk menghasilkan serangan balik yang cukup kuat yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan suara pemukulan. Inilah yang tepatnya Lin Feng lakukan pada saat itu. Dia menghasilkan serangan yang lebih kuat untuk meningkatkan kekuatan pedang di atmosfer untuk menyerang drum sehingga mereka bisa menghasilkan suara pukulan. Aku sudah membuat drum memukul 7 kali. Mari kita buat mereka mengalahkan untuk terakhir kalinya. Itu akan menjadi 8 ketukan untuk 8 drum. Yang terakhir harus sempurna dan aku akan menguji Precipice of Zangu. Maka aku harus berterima kasih kepada penatua itu, kata Lin Feng. Pada saat itu Lin Feng berpikir bahwa ini sebenarnya adalah tes termudah di Heaven Mountain dalam jurang-jurang dan tetua benar-benar menerima permintaannya. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan seluruh atmosfer menyatu dengan pedangnya dan menyerap energi yang luar biasa. Sini datang drums, teriak Lin Feng. Pedang Qi berubah menjadi cahaya yang bersinar dan genderang memukul untuk terakhir kalinya. Gong, drum terakhir mengeluarkan suara yang menyebar ke seluruh atmosfer Yunhai Sekte ke semua titik di mana gunung-gunung bergetar. Suara bergetar berlangsung untuk sementara waktu. Roh gelap Lin Feng yang ada di belakangnya menghilang dari pandangan. Dengan penuh kemenangan dia duduk, tanpa daya tersisa, dia merosotkan tubuhnya di lantai. Sekarang aku harus dapat menemukan beberapa pil yang akan menyembuhkan Han Men.
Meskipun Lin Feng kelelahan, dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar. Pintu batu besar jurang terbuka. Ada siluet yang terlihat di dalam pintu. Orang tua yang mengenakan jubah hitamlah yang telah mengarahkannya ke persidangan ini. Melihat bahwa itu adalah orang tua itu dan mengingat jubah hitam yang akrab, Lin Feng sambil berjuang dia sekali lagi bangkit. Dia kemudian berkata kepada orang tua itu, "Penatua, apakah aku akhirnya lulus ujian? Apakah aku bisa mendapatkan pil yang aku butuhkan untuk teman aku?" Minta waktunya sebentar. Mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Orang tua itu memandang Lin Feng yang memiliki senyum di wajahnya sambil masih tampak benar-benar terpana. Segera setelah itu ekspresi yang tidak dikenal muncul di wajahnya. Lin Feng tidak menyadari apa yang telah ia lakukan, tetapi mungkin ia telah membuat marah sesepuh yang terhormat ini. Dia tidak datang dengan tujuan mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia baru saja datang untuk mendapatkan obat untuk temannya yang terluka dan tidak peduli dengan apa yang telah dia capai dalam sekte tersebut. Status dan kekuasaan tidak ada artinya jika dia tidak punya teman untuk berbagi dengan mereka. Tentu saja bisa, kata pria tua berjubah hitam sambil tersenyum. Dia mengambil kendi penuh pil dalam yang tidak diketahui dan melemparkannya ke Lin Feng berkata, "Ada beberapa pil penyembuhan di dalam. Satu sudah cukup untuk menyembuhkan teman kamu sepenuhnya. Cara kamu menggunakan yang lain adalah sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri. Pil-pil ini sangat berharga dan kamu mungkin membutuhkannya nanti." "Terima kasih, penatua yang terhormat." Lin Feng terkejut. Menurut lelaki tua itu, satu pil sudah cukup untuk menyembuhkan luka-luka Han Men. Pil semacam itu sangat luar biasa berharga dan berharga. Lelaki tua itu memberinya satu toples. Memahami status dan kekuatan lelaki tua itu, Lin Feng tahu lelaki tua itu tidak berusaha membodohinya, tetapi bertanya-tanya mengapa dia akan melakukan tes yang begitu mudah. "Kamu lulus ujian sehingga kamu layak mendapatkannya. Namun kamu harus ingat ini, jangan membagikan fakta bahwa kamu tidak perlu memeriksa ujian Precipice of Zangu dengan orang-orang acak." Dijelaskan pria tua itu kepada Lin Feng. Lin Feng hanya mencapai lapisan Qi ke-8 dan telah berhasil menghasilkan 8 ketukan drum. Tidak peduli bagaimana Lin Feng telah melakukan itu, bakatnya dalam seluruh sejarah Yun Hai Sekte tidak pernah terlihat sebelumnya. Dia benar-benar jenius. Orang tua itu berharap Lin Feng tidak akan menarik perhatian orang jahat sebelum ia memiliki kesempatan untuk berkembang sepenuhnya. Di negara Sui Yue termasuk Sekte Yun Hai, ada orang-orang tertentu yang diam-diam memburu dan membunuh murid yang sangat terampil dan luar biasa sebelum mereka bisa mendapatkan kekuatan. Bukan hal yang jarang bagi kecemburuan untuk dilahirkan dari mereka yang berbakat. Hari ini suara drum telah terdengar di seluruh wilayah sekte. Itu mungkin akan membuatnya menjadi target terbesar dalam sekte. Akan lebih baik jika dia bisa merendahkan diri dan tidak menyebabkan masalah, maka setelah beberapa tahun dia akan melakukannya, kalau tidak, jalannya akan benar-benar penuh darah. Baiklah, Lin Feng tidak jelas mengapa pria tua berjubah hitam mengatakan itu, tetapi dia masih mengangguk. Pria tua berjubah hitam mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, pelindung Bei, bawa dia kembali. Lin Feng tertegun. Hanya ada tebing dan tebing berbahaya di sini. Orang bisa melihat sangat jauh di kejauhan ketika melihat sekeliling dan jelas tidak ada orang lain di sekitarnya. Jelas lelaki tua itu tidak akan berbicara di udara. "Oke, kawan, mari kembali muda," kata suara yang datang dari tengah gunung di kejauhan. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat seseorang jatuh dari langit. Pria tua ini memiliki wajah yang tampak familiar dan memiliki dua sayap raksasa, dua sayap putih seperti mimpi. Mereka tampak seperti sayap bangau. Ini adalah roh bangau. Penggarap yang kuat bisa terbang dan mereka bahkan bisa membawa orang melewati langit. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Yun Hai Sekte memiliki penggarap seperti itu. Lin Feng menemukan adegan itu benar-benar menarik. Dia merasa badai akan datang dan dia tidak bisa berdiri tegak atau menjauh. Pasir dan batu-batu kecil beterbangan di udara. Siluet mirip bangau mendarat di tebing yang menjorok. Lin Feng menatap. Itu dia. Lin Feng tahu orang yang telah muncul. Itu adalah pria tua dari paviliun Xing Chen. Dia masih terlihat lamban dan memiliki penampilan yang terabaikan. Dia tampak sama seperti terakhir kali, tetapi dengan sepasang sayap raksasa di punggungnya. Penatua yang bertanggung jawab melindungi paviliun Xing Chen seperti yang diharapkan,
bahkan tidak sedikit biasa. Kata Lin Feng meyakinkan dirinya sendiri. Anak muda, aku akan memperkenalkan kamu. Teman lama aku adalah salah satu pelindung Yun Hai Sekte. Kamu bisa memanggilnya pelindung Kong. Aku juga salah satu pelindung Yun Hai Sekte dan kamu bisa memanggil aku pelindung Bei. Suasana hati orang tua itu tampaknya sangat baik. Pelindung sekte memiliki status yang luar biasa dalam hierarki, sampai-sampai bahkan jika patriark sekte ingin melihat mereka, dia tidak akan berani kurang ajar. Orang-orang yang menjadi pelindung menunjukkan pengabdian dan kesetiaan yang ekstrim terhadap sekte. Kemampuan mereka jauh di atas kemampuan murid lainnya. Mereka hanya peduli tentang sekte, itulah satu-satunya hal yang ada dalam pikiran mereka. Bagaimana mungkin pelindung Bei tidak senang bahwa Lin Feng telah lulus tes Precipice of Zangu? Pelindung Bei, pelindung Kong. Lin Feng tersenyum pada dua pria tua itu. Dua pelindung sekte, mereka mungkin berada di dalam penggarap sekte terkuat. Pelindung Kong diam-diam menganggukkan kepalanya. Tak lama setelah itu, dia kembali ke gua. Tubuhnya lenyap begitu saja ke dalam kegelapan lorong. Teman lama aku menghabiskan waktunya di gua ini setiap hari. Sudah biasa baginya untuk tidak berbicara berhari-hari. Dia tidak pernah berbicara banyak sehingga tidak masalah. Pelindung Bei menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata kepada Lin Feng, kami juga akan pergi. Roh keren muncul sebentar, sayapnya mengepak di udara memberikan sensasi seperti badai. Lin Feng hanya merasakan tubuhnya terbang di udara dipandu oleh kekuatan misterius. Tidak ada apapun di bawah kakinya, hanya tanah yang jauh. Lin Feng punya perasaan dia sedang bermimpi. Di dunia sebelumnya, mustahil terbang di udara seperti ini tanpa bantuan teknologi. Namun di benua sembilan awan, kekuatan dan kekuatan ekstrim memungkinkan beberapa penggarap untuk memandang rendah dunia dari atas. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.